kita tahu ciri-ciri orang yang mudah mengalami krisis. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi diri ya, sehingga ke depan kita tidak hanyut, juga tidak tenggelam di dalam krisis itu. Nggak boleh. Maka kita perlu tahu ciri-ciri orang yang mudah mengalami krisis dan sulit menghadapinya. Yang pertama Bapak Ibu, pertobatan kepada Kristus. Orang yang akan mudah, orang yang akan gampang takut kalah, jatuh, hancur total, menghadapi satu krisis. Karena orang itu belum bertobat. Maka Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, perlu kita mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Karena melewati kelahiran baru dalam Kristus, artinya apa? Kristus tidak lagi hanya di luar kehidupan kita, tapi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di dalam. Waktu kita bertobat tidak bisa secara pribadi. Kuasa Yesus, kehadiran Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus ada termaterai di dalam hati kita. Akan memampukan kita, menolong kita dari dalam diri kita sendiri. Menghadapi berbagai krisis yang berpotensi datang menghampiri kita. Itu kan alasannya kenapa Yesus menuntut Nikodemus harus terima Yesus di dalam hati secara pribadi kan. Karena selama dalam perjalanan pelayanan Nikodemus seorang tokoh agama, Farisi pula, Yesus itu hanya di luar hidupnya. Belum ada dalam hidupnya. Kalau kita mau kuat, siap sedia, siap siaga menghadapi krisis. Kristus harus ada dalam hidup kita. Tanpa itu, nggak usah menunggu krisis yang besar. Krisis kecil aja datang. Kita akan takluk dan kalah. Hal yang kedua, Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ini artinya apa? Kita akan bisa kuat menghadapi berbagai episode krisis yang akan menghampiri hidup kita. Kalau kita juga selalu hidup dipimpin dan dikuasai oleh Allah. Setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Ini kunci yang pertama Bapak Ibu. Jadi, lagi-lagi, ya, penginjilan tidak boleh kita lepaskan. Nggak boleh kita abaikan, nggak boleh kita tinggalkan. Karena itu ujung tombak. Kristus bisa masuk, juga bisa maksimal. Memberikan kita kuasa dan kekuatan. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Menghadapi krisis yang ada. Jadi Bapak Ibu perhatikan, krisis itu bukan hanya dialami orang dewasa loh. Krisis itu juga dialami oleh anak kecil kan. Maka untuk itu sekali lagi, penginjilan sedini mungkin terhadap anak penting. Supaya mereka kuat menghadapi krisis sesuai dengan level mereka masing-masing. Sama tadi, orang yang sudah lansia pun sekalipun. Penginjilan itu menjadi penting juga. Supaya mereka siap menghadapi kematian. Maka Bapak Ibu, saya selalu bersyukur kepada Tuhan. Lansia-lansia yang saya layani itu selalu mereka berkata, aduh Pak Tony, saya betul-betul makin siap betul saya dipanggil oleh Tuhan Pak. Saya udah nggak takut lagi dengan kematian. Dulu memang saya sangat takut Pak. Ini pernah disampaikan beberapa orang, Bapak dan Ibu ya. Usia mereka sudah di atas 80 Bapak. Dulu Pak Tony, waktu saya umur mahasiswa takut banget saya mati. Barulah setelah saya umur 80 tahun, saya makin siap betul menghadapi kematian. Dan saya tidak pernah takut. Karena saya tahu, Pak Tony sudah ajar saya, kematian bagi orang percaya adalah kebahagiaan. Karena dapat di tempat yang terbaik di surga. Bapak Ibu, kalau orang belum bertobat, kalau orang tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus, akan gampang terpapar oleh krisis. Pandemi COVID-19 itu banyak melahirkan krisis bagi semua orang akibat COVID.
Teman-teman saya hamba Tuhan, banyak yang terkapar yang disebabkan oleh krisis, oleh COVID-19. Karena kehilangan jemaat. Para pengusaha banyak juga yang mengalami krisis karena COVID-19. Karena kenapa? Usaha bisnis mereka harus kembali ke titik nol. Demikian juga halnya. Para profesional harus kehilangan pekerjaan. Tapi saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau orang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, krisis itu tidaklah makin bertambah berat, tapi makin ringan buat dia menghadapi. Apalagi kalau ini dipimpin. Yang kedua, yang sangat berpotensi orang muda rentan atau rentan mengalami krisis dan sulit keluar menghadapi krisis itu karena lemah terhadap krisis itu sendiri. Kelemahan itu diakibatkan karena imannya lemah. Imannya lemah. Pengharapannya kepada Tuhan hilang. Karena diawali tadi karena pertobatannya belum. Akibatnya apa? Emosinya lemah. Psikologisnya juga lemah. Sehingga bingung, khawatir, takut, selalu menyerah dan putus asa. Maka untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam Lukas pasal 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bapak Ibu, kita memang tanpa Kristus, kita orang paling lemah. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak berdaya, kita tidak sembuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus, Tuhan berkata, jangan khawatir. Kalau Tuhan yang berkata jangan khawatir, alasan apa lagi Bapak Ibu yang membuat kita tidak percaya dengan apa kata Tuhan? Coba alasan apa? Yang ngomong ini Tuhan kok. Pencipta kita, pemberi napas dan hidup buat kita, dan juga yang selalu menyertai dan menjaga kita sebagaimana kita adanya hari ini. Masa kita nggak percaya? Itu namanya terlalu Bapak Ibu. Kalau kita masih terus tidak percaya, itu keterlaluan. Krisis yang kedua yang pernah saya alami Bapak Ibu. Ya, waktu saya mengambil keputusan jadi hamba Tuhan, lalu saya mengikuti pelatihan sekarang lebih 1 tahun di sebuah lembaga misi. Saya bawa ijazah sarjana ekonomi saya, ya, ke lembaga itu dengan siap tidak digaji, siap tidak dikasih fasilitas apa-apa, dan juga siap tidak dapat apa-apa dari lembaga itu. Tapi saya siap memberikan waktu, tenaga, dan pikiran saya untuk memberitakan Injil tanpa digaji. Bapak Ibu tahu, selama saya proses pembentukan, pelatihan, ya, 1 tahun, belum sampai 1 tahun, baru 6 bulan, saya sudah dijolimi oleh hamba-hamba Tuhan di tempat itu. Penjoliman apa yang saya alami? Saya difitnah. Saya dituduh mengidap penyakit TBC. Sampai mereka membayar dokter. Supaya dokter mengeluarkan surat keterangan palsu. Saya TBC. Lalu mereka umumkan kepada teman-teman saya, kurang lebih kami akan ada 40 orang sedang dibentuk di tempat itu. Diumumkan, dipermalukan saya. Kepada 39 orang di tempat itu. Saya masih ingat itu betul. Dalam satu malam dikumpulkan teman-teman saya, termasuk saya di situ. Saya disuruh maju ke depan, saya dipermalukan. Kalian lihat ya ada sekarang ya. Dokter membuktikan, dokter mengatakan bahwa si Tony ini mengidap penyakit TBC. Ini buktinya. Maka mulai malam hari, satu, kalian jangan dekat-dekat. Karena kalau kalian dekat, maka kemungkinan bisa tertular. Dua,
Jangan pakai piring, sendok, gelas bekas yang dipakai oleh namanya si Tony. Tiga, jangan ada yang satu tempat tidur, satu kamar dengan dia. Terakhir Bapak Ibu, saya diusir. Saya diusir loh Bapak Ibu dari tempat itu. Sempurna banget kan Bapak Ibu? Udah bawa ijazah sarjana ekonomi dengan tulus, dengan ikhlas, nggak dibayar pula. Tapi saya diperlakukan dengan tidak. Itu krisis kedua yang pernah saya. Tapi Bapak Ibu tahu, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah saya bertekun lutut, berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah salah memilih saya, memanggil saya jadi hamba Tuhan. Saya percaya Tuhan. Walaupun ini harus saya. Saya percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun saya ditolak, diusir dari tempat itu. Saya percaya Tuhan pasti menjaga saya. Saya ingat betul Lukas pasal 12 ayat 22, salah satu ayat yang saya pegang waktu itu. Jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kamu makan? Jangan khawatir pula akan tubuhmu, kesehatanmu, makan minummu, pakaianmu masa depan. Jangan khawatir. Ini Tuhan yang berkata loh Bapak Ibu. Yang berikan kita napas hidup, kekuatan, kesehatan, berkat yang hari. Mentalitas kita, pengharapan kita harus di sini. Dalam menghadapi krisis. Ya, jangan lemah imannya. Jangan langsung ujuk-ujuk ambil keputusan murtad. Seperti yang dilakukan beberapa oknum pendeta-pendeta yang belum bertobat itu. Kan jalan hidupnya tidak lebih baik juga. Itu langkah yang salah. Ciri yang ketiga, yang mana rentan seseorang itu mudah terserang krisis dan sulit keluar dari krisis itu adalah mereka yang keadaan fisiknya lemah atau sakit-sakitan. Bapak Ibu jangan lupa. Paulus kan sudah ingatkan. Selama kita memakai tubuh kita yang lama ini, kita memang masih gampang terserang sakit penyakit apapun. Itu wajar. Kenapa? Karena bahan baku tubuh kita yang kita pakai ini, itu dari debu dan tanah, Bapak Ibu. Maka untuk itulah Tuhan berkata, kehidupan di surga, bahan baku tubuh kita akan digantikan dengan kemuliaan atau tubuh yang baru tanpa sakit dan penyakit. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan langsung kita menjengkal kuasa penyertaan pemulihan dari Tuhan itu hanya karena terganggu kesehatan kita Bapak Ibu. Kalau ada bagian-bagian dari tubuh kita ini mengalami sakit penyakit, apakah Bapak Ibu lupa? Di tengah-tengah ada bagian yang lain dalam tubuh kita mengalami sakit, kan kita masih dikasih napas hidup kan oleh Tuhan. Walaupun mungkin tangan kita sakit, kaki kita masih sehat kok. Mulut kita masih bisa bicara kok. Apakah itu nggak bisa kita syukuri? Mungkin ada bagian-bagian lain dalam usaha pekerjaan kita atau ekonomi kita terganggu hari ini. Apakah kita langsung tidak lagi yakin Tuhan bisa menolong? Padahal hanya masalah ekonomi kok. Masalah kesehatan masih Tuhan jagai. Kebutuhan makan dan minum masih Tuhan kasih kok. Kalau masalah-masalah, kalau toh masalah pendapatan yang belum naik-naik, kok kenapa kita nggak bisa bersyukur? Apakah iman kita hanya sebatas kalau semua masalah selesai? Apakah keyakinan kita kepada Tuhan hanya sebatas waktu semua hidup kita tenang? Itu namanya bukan iman yang benar. Maka untuk itulah Matius 11 ayat 28 harus kita pegang kuat dan kita pahami, kita imani, kita praktekkan. Marilah kepadaku semua letih lesu. Saya mau mendalami dulu arti letih. Letih itu kan Bapak Ibu tidak punya kekuatan kan?
Lesu itu artinya apa? Tidak punya pengharapan, tidak punya daya, tidak punya kemampuan. Alias apa? Nol kemampuan yang kita punya. Tapi Tuhan bilang, marilah kepada aku. Jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan waktu kita menghadapi krisis. Waktu kita makin lari dan menjauh dari Tuhan menghadapi krisis, apa yang terjadi? Kita akan makin digilas oleh krisis itu sendiri. Dan kita tidak menjadi pemenang menghadapi krisis itu, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tolong diimani, dipraktekkan Matius pasal 11 ayat 28 itu. Jadi, ini cara kita supaya kita tidak mudah terserang dan dikuasai oleh krisis. Itu tadi. Kalau masalah, hal-hal ada masalah di bagian ini, ada persoalan di sini, ada sakit di bagian ini, kan masih ada penyertaan Tuhan yang lain. Contoh saja Bapak Ibu. Tadi yang ngajar mata kuliah ini kan istri saya harus. Tapi tiba-tiba total nggak bisa. Karena makin bertambah sakit di punggungnya dan tangannya. Tapi Bapak Ibu, saya ambil posisi, saya ambil keputusan, saya ganti ngajar. Walaupun istri saya sakit. Dan Bapak Ibu perhatikan, rasanya semangat saya tidak kurang berkurang loh. Mengajar Bapak Ibu, walaupun istri saya sakit. Karena bagi saya, kalau istri saya mengalami sakit, hal yang lain masih banyak berkat Tuhan yang saya terima. Saya masih dikasih nafas hidup kekuatan. Maka saya harus tetap juga maksimal melayani itu. Bapak Ibu, jangan kita jadi anak Tuhan, jangan kita jadi hamba Tuhan. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan waktu semuanya aman, tentram, tanpa masalah. Itu namanya bukan hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan itu. Ciri yang keempat, orang yang berpotensi mudah diserang oleh krisis dan sulit menghadapinya. Mereka yang menyangkal terjadinya krisis atau masalah itu sendiri. Menyangkal itu artinya apa? Menolak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 28 kan jelas mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kan? Saya kembali dari kepengalaman krisis yang kedua yang saya alami. Waktu saya diperlakukan dengan tidak manusiawi, tidak adil Bapak Ibu. Seperti itu. Apa yang saya lakukan? Saya tidak menyalahkan Tuhan. Enggak. Dan saya juga tidak berpikir keras bagaimana caranya menghabisi orang-orang itu. Enggak. Capek. Nambahin dosa. Saya langsung ingat Roma pasal 8. Artinya apa? Di balik ini, pasti ada berkat Tuhan. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada tujuan Tuhan. Jadi artinya apa? Jangan selalu kita menolak proses pembentukan yang Tuhan izinkan yang nyata-nyatanya itu harus kita alami. Jangan menolak. Entah kita dijolimi oleh orang lain. Terimalah itu sebagai bagian daripada proses pembentukan Tuhan. Masalah pembalasan itu urusan Tuhan. Hak Tuhan. Bagian kita tetap taat sama Tuhan. Penyangkalan penolakan terhadap proses pembentukan Tuhan lewat krisis yang terjadi. Ini yang menyebabkan banyak juga orang stres jadinya. Dan tidak bisa move on dan keluar dari krisis yang dia ada. Ini harus kita mengubah cara pandang, pola pikir kita menghadapi krisis Bapak. Kadang-kadang kita berpikir, tapi kan Pak Tony bukan saya yang salah. Tuhan tahu kita nggak salah. Dan Tuhan tahu juga yang terbaik untuk menolong kita. Tuhan tahu juga yang terbaik untuk apa? Menghukum orang itu. Itu Bapak. Jadi jangan kita kumpulkan informasi-informasi hoax dalam pikiran kita yang merusak hati dan pikiran Bapak. Itu menambah sakit penyakit buat kita. Yang kelima, yang menyebabkan orang rentan menghadapi krisis dan sulit keluar dari krisis itu apa?
suka tergesa-gesa atau mengulur-ulur waktu dalam menghadapi krisis itu sendiri. Entah misalkan itu sakit penyakit ya, tidak sabar menerima kenyataan itu, ya. Bahkan di sisi lain, ya, tidak makin lebih bergumul dengan Tuhan, tidak makin lebih mengandalkan imannya, bahkan juga di sisi lain apa? Tidak mau pergi ke dokter juga. Tidak mau melakukan apa-apa juga. Ini juga masalah. Ya, akibatnya krisis itu berkepanjangan kan? Berkelanjutan. Bahkan bertambah-tambah berat beban yang kita alami. Jangan kita salahkan Tuhan. Orang kita yang tidak mau mengambil keputusan untuk pergi ke dokter. Orang kita yang tidak mau mengambil langkah iman yang lebih lagi. Bergumul dengan Tuhan. Kitanya. Maka Yakobus pasal 4 ayat 17. Mengingatkan, meneguhkan kita sekalian. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia sama dengan berdosa. Jadi Bapak Ibu, dosa itu tidak hanya sekedar kalau kita nyuri, ya, korupsi, bohong, enggak. Kita sudah tahu kebenaran. Kita sudah tahu ada masalah di hadapan kita. Kita sudah tahu ada sakit yang kita alami dan kita butuh dokter, kita butuh obat, tapi kita tidak cari dokter dan obat. Itu juga dosa. Kita sudah tahu tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah sanggup menghadapi sakit, penyakit, dan masalah itu. Tapi kita memilih makin jauh dari Tuhan. Itu juga adalah dosa. Ditambah lagi, masalah krisis makin bertambah-tambah. Jadi, kalau krisis datang, masalah datang, persoalan datang, hadapi Bapak Ibu. Jangan lari. Jangan menghindar. Karena tidak semua masalah, persoalan krisis bisa kita hindari. Karena tidak semua konflik tidak bisa selalu kita apa? Jauhi, nggak bisa. Lebih banyak konflik masalah yang kita hadapi di dunia ini memang harus kita hadapi. Nggak bisa lari. Nggak bisa mendiamkan. Nggak bisa. Menghindar apalagi tidak bisa. Mari kita hadapi. Dan tidak perlu takut. Karena ada Kristus di dalam kita yang memampukan menguatkan kita. Ciri yang keenam yang berpotensi seseorang rentan mudah diserang oleh krisis dan sulit keluar dari krisis itu. Karena mereka yang bergumul dengan rasa bersalah secara berlebihan. Contoh Bapak Ibu. Seseorang yang pasangannya meninggal dunia. Padahal semuanya karena sudah waktunya Tuhan aja memanggil dia. Lalu pasangannya harus pergi. Tapi pasangannya yang masih hidup selalu menganggap meninggalnya pasangannya karena dia penyebab. Ini juga bisa membuat orang rentan dikuasai oleh krisis. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini pernah saya jumpai. Dialami oleh seorang ibu. Jadi waktu itu suaminya butuh tindakan dokter yang lebih jauh. Ini menyangkut masalah operasi. Karena suaminya sakit keras. Lalu, ya, istrinya tidak memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan tindakan yang lebih dalam lagi kepada suaminya. Akhirnya meninggal ini suami. Bertahun-tahun si ibu ini nggak pernah move on. Dia terus selalu berkesimpulan. Gara-gara saya tidak memberikan persetujuan kepada dokter untuk mengambil tindakan yang menjadi penyebab kematian suami saya. Bertahun-tahun loh Bapak Ibu. Waktu saya ketemu dengan ibu ini kurusnya luar binasa. Padahal waktu pertama kali
Sebelum saya pernah ketemu, lalu saya tanya, ibu kok kenapa begini? Saya bilang, Pak Tony, saya sudah 2 tahun. Selalu merasa paling bersalah atas kepergian suami saya 2 tahun yang lalu. Loh kok kenapa Pak? Ibu saya bilang, waktu itu saya merasa salah Pak. Tidak kasih persetujuan kepada dokter untuk mengambil tindakan operasi lebih lanjut. Supaya suami saya bisa selamat. Saya bilang, ibu salah. Bukan, ibu salahnya itu bukan karena ibu tidak memberikan persetujuan. Bukan, saya bilang. Bukan. Bukan di situ salahnya. Tapi salahnya ibu adalah, ibu merasa paling berdosa. Ibu merasa menjadi penanggung jawab penuh atas kematian suami ibu. Di situ ibu salah, saya bilang. Karena kalau Tuhan sudah berketetapan, memanggil suami ibu, dengan ibu memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan operasi, tapi Tuhan berketetapan suami ibu harus pergi, harus pergi, harus cek konsep. Jadi bukan karena persetujuan ibu. Suami ibu bisa umur panjang. Bukan loh. Tergantung sama babi di surga. Tuhan Yesus. Jadi buang pemahaman kesimpulan yang salah. Karena itu berasal dari simbolis si iblis itu, saya bilang. Bapak Ibu, ada banyak loh. Orang yang terus-menerus ditekan oleh krisis seperti itu. Karena tidak paham, tidak mengerti. Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Semuanya ada dalam rancangan desain Tuhan. Maka Wahyu pasal 12 ayat 10 mengatakan kita tahu bahwa kita memiliki musuh rohani yang disebut pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang tidak putus-putusnya mengingatkan kita akan kegagalan-kegagalan, kesalahan-kesalahan, dan dosa-dosa kita. Hati-hati loh Bapak Ibu. Iblis kan doyannya, senangnya menghakimi kan. Mempersalahkan kita, mojok-mojokin kita. Atas suatu tindakan yang sebenarnya bukan karena kita sebab musabab. Hati-hati loh dengan iblis. Maka ini saya sampaikan juga kepada si ibu tadi. Oh, hati-hati loh. Ibu sedang diperbudak oleh iblis 2 tahun loh saya. Nah buktinya ibu tidak makin-makin sehat saya bilang. Ibu makin rajin berdoa dengan dalam mengalami krisis 2 tahun ini saya bilang. Enggak Pak, sudah nggak pernah lagi berdoa. Dulu saya rajin baca Alkitab. Total Pak, Alkitab saya sudah singkirkan jauh-jauh. Itu kesimpulannya menunjukkan. Suara ibu yang ibu dengar. Kesimpulan yang ibu pilih. Yang ibu putuskan. Itu suara dari simbolis. Berhentilah tuh. Bapak Ibu, ya rasa bersalah. Jadi Bapak Ibu jangan sesekali kita terintimidasi oleh pengalaman yang salah yang pernah kita lakukan masa dulu. Kan kita sudah bertobat kan. Yang penting kita sudah bertobat. Jangan juga kita mengambil suatu tindakan keputusan yang salah karena pengalaman pahit orang lain atau orang tua kita. Lalu kita tarik itu. Oh itu semua gara-gara saya. Gak ada hubungannya. Emang siapa kita ini? Kita ini berhak memberikan nyawa untuk seseorang. Memperpendek, memperpanjang. Enggak kan Bapak Ibu? Tuhan yang punya nyawa kok. Tuhan juga yang memberi nyawa. Tuhan juga yang berhak memperpanjang dan juga mempersingkat. Maka di sini harus kita jauhkan apa? Pola berpikir traumatik. Disingkirkan itu. Ciri yang ketujuh yang menyebabkan orang rentan mengalami krisis dan sulit keluar dari krisis. Mereka suka menyalahkan orang lain. Padahal yang salah siapa? Diri sendiri. Yang berbuat siapa? Diri sendiri. Tapi kita selalu menghitamkan orang lain. Ini tidak membuat kita kuat menghadapi krisis. Ini tidak membuat kita mampu keluar dari krisis. Kalau kita selalu mengkambing hitamkan orang. Lebih baik Bapak Ibu, kita akui kesalahan itu. Pola pikir menyalahkan orang ini kan dia lakukan oleh Adam dan Hawa bersama dengan ular itu. Waktu mereka di Taman Eden. Waktu mereka memakan buah terlarang itu kan Tuhan panggil Adam. Adam, siapa yang makan buah itu? Bukannya pertanyaan Tuhan yang dijawab oleh Adam. Hawa yang memberi. Gak terjawab kan pertanyaannya Tuhan kan?
Justru dia apa? Mengkambing hitamkan Hawa. Lalu Tuhan tanya Hawa, siapa makan buah itu? Ular. Nah, pola-pola Adam dan Hawa ini suka mengkambing hitamkan. Ini masih dilakukan oleh dominan banyak manusia di zaman ini, Bapak. Dosa-dosa dia sendiri. Kesalahan-kesalahan dia sendiri. Tapi yang dikambing hitamkan orang, apa yang terjadi? Orang itu bertambah stres. Ini kan dilakukan oleh para koruptor itu kan, Bapak Ibu. Waktu dia ditangkap oleh KPK, yang dituding-tuding siapa? Wah, ini pasti ada karena alasan politik. Oh loh, nyata-nyatanya ketangkap kok. Ada saksinya kok, ada buktinya kok, uangnya ada kok. Tapi yang selalu dikambing hitamkan orang lain. Itulah pola-pola para politisi yang belum bertobat. Ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau begini pola kita menghadapi krisis, kita tidak akan pernah kuat menghadapi krisis. Dan tidak pernah bisa kita mampu keluar menghadapi main menyelesaikan. Maka 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan setia. Memulihkan, mengampuni, menguduskan, menyucikan, memberkati kita kembali. Artinya, supaya selesai, supaya terclosing Tuhan, krisis itu tidak lagi menekan kita. Lebih baik kita ambil jalan keputusan. Kita ngakui bahwa kita memang salah. Dan kita komitmen mau berubah menjadi lebih baik. Dan tidak mengulangi kesalahan yang baru. Atau juga membuat kesalahan yang baru. Atau juga mengulangi kesalahan ini. Itu saja kan sebenarnya. Maka krisis itu tidak lama menekan hidup kita. Yang kedelapan, yang paling rentan menghadapi krisis dan sulit keluar dari krisis, mereka yang cenderung terlalu banyak bergantung sama orang lain. Berbahaya juga. Kematian pasangan hidup akan membawa krisis yang luar biasa bagi suami dan istri. Kalau waktu masa hidupnya, misalkan suaminya terlalu dimanjakan oleh istrinya, tiba-tiba istrinya meninggal. Itu akan membawa malapetaka bagi pasangan yang masih hidup. Karena tiba-tiba saja dia harus mandiri kan Bapak. Maka seringkali saya katakan sama istri dan anak-anak saya, kalian harus siap sedia untuk hidup mandiri. Tidak boleh bergantung sama saya sebagai orang tua. Tidak boleh. Harus belajar mandiri. Karena bisa kemungkinan papa lebih dulu dipanggil oleh Tuhan dari kalian bertiga. Saya selalu pesankan itu sama istri saya sama anak saya. Bukan untuk mengintimidasi Bapak Ibu. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Tapi saya sedang mendidik mereka untuk belajar dewasa. Mandiri menghadapi masalah situasi di luar daripada apa yang mereka bayangkan di kemudian hari. Lalu istri saya tanya balik, Pak, kalau saya duluan dipanggil Tuhan, Pak, Papa siap gak? Siap, saya bilang. Saya harus siap jadi ibu rumah tangga. Saya harus siap juga jadi ibu untuk anak-anak kita, saya bilang. Karena kenapa? Itu jalan hidup yang pasti dialami oleh semua orang. Nah, saya lihat pasangan-pasangannya yang ini meninggal lebih duluan, nggak siap suaminya, istrinya yang masih hidup. Sehingga mengalami krisis, karena di situ dia nggak dipersiapkan dari awal. Ini sumber masalah juga. Kalau terlalu banyak bergantung sama orang. Maka cukuplah kita bergantung total sama Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Cukup bergantung total sama Tuhan. Sama manusia jangan total. Karena manusia bisa berubah, termasuk pasangan kita. Persoalan juga misalkan kalau apa? Terlalu mandiri, independen. Karena kenapa? Orang ini terlalu menganggap dirinya paling hebat. Dia tidak butuh orang lain. Ini juga bisa menimbulkan krisis bagi dirinya sendiri. Jadi harusnya kita jauhkan diri sifat dari ketergantungan total kepada orang lain. Dan harus kita jauhkan diri sifat dari apa?
Menganggap orang lain nggak penting, nggak berguna, nggak berdampak buat saya. Nggak boleh. Karena kita hidup juga karena ada orang lain. Maka Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Maka ia meluruskan jalanmu. Ayat ini yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Supaya kita bisa move on, alias keluar dari krisis itu. Percaya total kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pengetahuan kita, skill kita, modal kita, fasilitas. Jangan Bapak Ibu, semuanya itu sementara. Itu benda mati semua itu. Penolong yang terbaik buat kita adalah yang lebih berkuasa. Di mana kuasanya tanpa batas. Itu siapa? Tuhan. Sehingga waktu orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita, kita tidak perlu terus-menerus hanyut di dalam krisis itu sendiri. Tapi bisa kita move on. Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan ini harus siap untuk ditinggal. Harus siap untuk dihianati oleh orang-orang yang pernah Bapak Ibu layani. Ya, harus siap. Maka jangan beriman sama jemaat. Bapak Ibu saya bersyukur. Udah puluhan kali Tuhan berikan saya pelajaran. Dikhianati oleh orang-orang yang pernah saya layani. Dijolimi oleh orang-orang yang pernah saya tolong. Udah terlalu sering. Dan saya udah siap untuk itu. Maka kalau saya memulai pelayanan di tempat yang baru, Bapak Ibu ya, di suatu tempat yang baru, saya merintis pelayanan ya, di suatu tempat yang baru, saya langsung siap bahwa di tempat itu akan ada Yudas yang akan mengkhianati saya di kemudian hari. Saya udah siapkan diri. Kenapa? Karena itu suatu hal yang lumrah. Sebab Yesus juga ngalamin kok. Siapalah kita? Jadi bagi teman saya hamba-hamba Tuhan, kalau ada yang mengkhianati Bapak Ibu, jangan terlalu baper. Itu biasa saja. Karena Yesus juga mengalami itu. Maka untuk itu Yesus berkata, ikutlah teladanku, termasuk siap untuk dikhianati. Siap untuk apa? Dizolimi. Siap untuk diperlakukan. Tidak adil. Tapi yakinlah. Waktu kita percaya kepada Tuhan. Dialah pembela agung kita. Dia penolong terbaik kita. Dia sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Tolong Bapak Ibu diingat itu. Yang kesembilan. Orang yang rentan. Ya, dikuasai oleh krisis. Dan sulit keluar dari krisis itu. Mereka yang kurang percaya akan kedaulatan Tuhan. Mereka selalu berpikir bahwa masalah, bencana, persoalan, pergumulan, sakit penyakit yang dialami. Selalu mereka berkesimpulan bahwa dalam situasi ini Tuhan tidak ada. Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak berkuasa. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak menolong saya. Ini salah. Pola pikir yang seperti ini akan membuat orang-orang itu semakin terus-menerus didera oleh krisis yang makin bertambah-tambah berat dan juga makin bertambah banyak. Justru dia juga tidak mendapatkan kekuatan, pengharapan, penghiburan yang lebih, tapi justru makin lemah iman, pengharapan. Maka Yohanes pasal 14 mengingatkan kita Bapak Ibu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepada aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu helai pun rambut kita jatuh ke bumi. Tuhan tahu. Satu helai pun rambut kita jatuh ke bumi, Tuhan tahu. Karena Alkitab mencatat itu. Apalagi masalah. Persoalan dan pergumulan Bapak Ibu. Tuhan lebih tahu. Bagaimana cara Tuhan memampukan kita menolong,
menguatkan kita menghadapi krisis masalah itu sendiri. Maka jangan gelisah kita, hati kita kepada Tuhan. Jangan tawar hati, jangan khawatir. Percayalah total kepada Dia. Ini penting Bapak. Kalau ini yang kita taruh di hati dan pikiran kita, maka krisis itu gampang kita hadapi. Dan juga segampang itu juga kita bisa